Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2020, jam 6.45 ya. Sorry. Jadi hari ini kita bahas mengenai risiko suku bunga ya. Jadi risiko suku bunga ini muncul karena perubahan suku bunga di pasar ya. Kan risiko itu berasal dari pasar semua. Karena masalah harga, fluktuasi harga, muncul risiko. Jadi kalau saudara suku bunga kreditnya itu floating ya, saat suku bunganya turun selalu rugi ya. Kalau suku bunga naik selalu untung. Jadi kalau utang sebaliknya, kalau suku bunga naik selalu rugi, suku bunga turun selalu untung ya. Selalu untung. Itu kalau suku bunganya floating ya. Tapi sampai itu juga suku bunga itu bisa menyebabkan nilai aset turun kalau suku bunga di pasar naik ya. Begitu juga kalau suku bunga di pasar naik, nilai utang turun juga. Utang turun menguntungkan. Jadi aset naik, utang turun menguntungkan, kalau aset turun merugikan. Bersama naik suku bunga, tapi kalau sudah posisi aset itu merugikan karena turun nilai asetnya. Kalau utang turun ya malah menguntungkan. Ada dua metode untuk mengukur risiko suku bunga ini. Yang pertama lah represi modal. Yang kedua maturity model. Nanti kita jelaskan kedua model ini berikutnya ya. Kita menjelaskan kaitan maturity matching dengan interest rate risk. Jadi walaupun sudah match dia temponya, tapi potensi kemungkinan menghadapi risiko suku bunga itu masih tinggi, masih ada. Jadi bagaimana mengatasinya? Itu nanti akan ada satu model lagi yang akan dibahas di minggu depan ya. Ada satu model lagi minggu depan itu duration model. Round pacing sama maturity model. Jadi pricing model ini disebut juga dengan banding gap model. Jadi gap antara bicara mengenai saldo ya, nilai angka saldo dari aset yang sensitif terhadap suku bunga, kemudian utang sensitif terhadap suku bunga. Nanti dibagi per periode, layarnya per periode tempo, maturity tempo. Ya. Nanti dibandingkan itunya apa saldonya. Jadi selisih antara rate sensitif aset sama rate sensitif liability itu menimbulkan gap. Gap itu bisa melihat potensi risiko kalau terjadi perubahan suku bunga. Nah ini misalnya contoh di perbankan itu misalnya aset yang sensitif terhadap suku bunga total 260. Kemudian utang sensitif terhadap suku bunga 260. Ya. Ditanya contohnya apa Pak? Contohnya ya seperti misalnya kalau di aset itu investasi ya. Kemudian kredit diberikan. Kemudian kalau di pasifal itu contohnya seperti apa? Deposito ya, deposito berjangka, deposito sertifikat deposito ya. Jadi, kalau udah punya utang obligasi, nanti masing-masing komponen aset yang sensitif terhadap bunga dengan komponen utang sensitif terhadap suku bunga
Dimatchkan berdasarkan jatuh temponya. Dimatchkan misalnya contoh jatuh tempo 1 hari, berapa total saldo aset yang sensitif terhadap suku bunga jatuh tempo 1 hari. Di sini misal 20 triliun, 20 triliun misal contoh. Dan utang 30 triliun. Nah, selisih aset yang sensitif terhadap suku bunga dikurang dengan komponen liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga, itu dapatnya minus 10. Minus 10 itu artinya utangnya lebih tinggi sebesar 10 di atas aset. Jadi kalau kumulatif minus 10 ya. Kemudian kalau aset yang komponen jatuh tempo 1 sampai 3 bulan itu kalau asetnya 30, kalau utang 40. Jadi minus 10. Kumulatif ditambahkan minus 10 tambah minus 10 minus 20. Kemudian kalau lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, nah itu asetnya 90, apa, 70, utang 85, masih minus 15, masih kumulatif minus 20 tambah minus 15 dapat minus 35, masih minus. Kemudian kalau lebih dari 6 sampai 12 bulan itu asetnya 90, total utangnya yang di tempo 6 sampai 12 bulan ini itu 70, sehingga gapnya plus 20, hasil lebih besar 20 di atas utang. Yang akumulasinya adalah minus 35 tambah plus 20 dapat minus 15. Dan umurnya 1 tahun sampai 5 tahun, aset 40, utang 30, jadi minus 10, plus 10. Jadi kumulatifnya minus 5. Kalau lebih 5 tahun, itu 10 aset, 5 utang, plus 5. Minus 5 tambah plus 5, 0. Sebentar. Jadi kumulatifnya 0 ya, karena total kan sama di modus 60 sama modus 60. Berarti gapnya kan 0. Total. Nah, kita lihat kalau seandainya gapnya minus, artinya kan utangnya lebih besar daripada aset. Jadi kalau suku bunga naik eh, berarti dia rugi kan, karena utangnya suku bunga naik ya. Cost kan naik gitu. Dia rugi. Jadi interest rate risk muncul kalau suku bunga naik. Kalau kondisi pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua sama juga minus. Ya. Rugi juga kalau suku bunga naik. Kelompok 3 rugi juga suku bunga naik. Ini kelompok 4 kalau suku bunga naik dia untung ya. Karena hasil lebih besar pada tahun 20 untung. Kayak 20 ini kali kenaikan suku bunga. Ini untung ya. Ini kelompok 5 untung juga, kelompok 6 untung. Jadi kalau kita mengatakan berapa kerugian cerita bank itu kalau seandainya suku bunga naik untuk aset sensitif dan utang sensitif suku bunga di bawah 6 bulan. Berarti kalau bawah 6 bulan suku bunga naik, dia rugi berapa? Minus 35, bukan 15. Akumulasinya naik itu plus, misalnya 1% plus 1% kali minus 35, berarti dapat minus 35%. Ini bukan 30%, ini 35 angka ya. 1% kali 35 berapa? Berarti 0,35 minus turun. Kalau di bawah setahun berapa? Minus 15 kali kenaikan suku bunga. Karena ada minus. Minus ya, akumulasi minus. Minus ya. Kan kita di bawah setahun, berarti akumulasinya minus 15. Jadi kebetulan nih gapnya minus-minus semua ya, quality gapnya. Sampai akhir 0. Jadi kumulatif 1 year replacing gap yang tadi itu kalau saya kan minus 15 miliar ya.
1 triliun diserahkan. Ini contoh miliar. Jadi jika suku bunga naik 1%, rata-rata perubahan suku bunga yang mempengaruhi aset dan liability yang dapat berubah dalam setahun, maka efek kumulatif terhadap net interest income kumulatifnya itu adalah kumulatif gap kali perubahan suku bunga. Kumulatif gap berapa? Minus 15. Kali 1%, berarti minus 150 juta. Kalau main kerugian 150 juta, sehingga interest income-nya turun 150 juta. Berarti dampak terhadap dampak perubahan suku bunga kalau aset kurang setahun, dalam setahun atau dalam setahun bisa juga, kurang setahun bisa juga, ya. Itu kumulatif gap kali perubahan suku bunga, dapat minus 15 kali 1%, dapat minus 150 juta, ya. Nah, contohnya di neraca neraca ini satu bank, ya. Jadi kredit konsumen, ya, jangka waktu setahun, kredit konsumen jangka panjang 2 tahun, sudah SPI 3 bulan, surat berharga 6 bulan, obligasi 3 tahun, deposit suku bunga tetap 10 tahun, deposit suku bunga mengambang 30 tahun, suku bunga dicas setiap 9 bulan, total 210. Kemudian komponen liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga ada giro tabungan enggak, ya? Karena itu enggak sensitif suku bunga. Situ ya 3 bulan, bangker September 3 bulan, surat berharga 6 bulan, deposito setahun, deposito 2 tahun, ya. Nomor likuiditas itu tidak suku bunga. Kalau 2 tahun enggak, ya. Nah, kalau ditanya misalnya tanya inilah ini soalnya, ya. Berapa dampak kumulatif perubahan suku bunga kalau seandainya apa aset likuiditas di bawah setahun, ya. Bawah setahun kita lihat dulu asetnya berapa. RSA, rate sensitif aset, untuk di bawah setahun itu sudah bintang itu. Kredit konsumen 50, tambah SBI 30, kalau surat berharga 35, tambah berapa deposit suku bunga 30 tahun, tapi 9 bulan diajak, tapi kita setahun itu 40. Dapat berapa? Dapatnya 155. Untuk RSL, rate sensitif liabilitas itu sebagai deposito 40, tambah bangkitan September 3 bulan 20, tambah surat berharga 6 bulan 60, deposito 20, dapatnya 140. Jadi kumulatif gap 1 years RSA dikurang 1 years RSL, 155 kurang 140, dapatnya plus 15 miliar. Jadi kalau plus itu, kalau suku bunga naik dia untung itu, bunga turun berarti rugi. Kenapa? Karena kan aset lebih besar pada hutang. Aset itu kalau suku bunga naik dia untung, naik pendapatannya. Sehingga kalau seandainya suku bunga naik 1%, untung. Kalau suku bunga turun 1%, dampaknya ke NI berapa? Minus 1% kali 15 miliar. Dan kita bisa juga menyatakan interest rate sensitivity dalam quantitative gap ratio, itu gap ratio. Jadi interest rate sensitivity itu bisa dinyatakan dalam bentuk gap ratio. Gap ratio itu dihitung dari quantitative gap dibagi dengan quantitative gap, dibagi dengan aset. Quantitative gap tadi berapa? 15 miliar kan? Bagi 270 miliar, dapatnya 0,056. Ya, itulah disebut dengan gap ratio, atau 5,6%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi sensitivitas suku bunga terhadap income perbankan itu. Yang sudah rendah, mungkin sekecil sensitivity. Ya.
Ini contoh lain misalnya kalau tingkatnya positif, bila suku bunga meningkat 1%, 1% ya, maka perkiraan perubahan baik ini adalah dari tadi 0,9 kali 1%, dapatnya 1 juta. Naik ya, ini positif ya, ini tidak rugi. Tapi kalau turun dia rugi ya, rugi. Kalau suku bunga, perubahan suku bunga di RSA sama di RSL sama. Kalau suku bunga beda ya, jadi perbedaan kenaikan suku bunga RSA sama RSL ya, maka dihitung sesuatu. Jadi dampak terhadap income kalau perubahan suku bunganya berbeda, maka rumusnya dapat di breakdown tadi, di breakdown RSA kali perubahan suku bunga RSA dikurang RSL dikali perubahan suku bunga RSL. Itu. Ini jumlah saldo RSA berapa kali perubahan suku bunga. Contoh misalnya suku bunga RSA meningkat 1,2%, sedangkan RSL meningkat 1%. Jadi kenaikan suku bunga aset itu lebih tinggi pada kenaikan suku bunga liabilitas. Berarti untung, pasti untung ya. Jadi 155 miliar kali 1,2% ya ini. Dan dikurang 140 miliar kali 1% ini perubahan utang, ini perubahan pendapatan dari ini kan, ini kalau 1,5 kali 1,2% itu kan revenue ini. Revenue. Kemudian kalau 140 miliar itu liabilitas kali 1% kenaikan, ini perubahan bunga, bunga. Sehingga perubahan pendapatan bunga dikurang perubahan pendapatan bunga, dikurang perubahan beban bunga, dapat 310 juta. Jadi dampak positif ya. Tapi kalau turun, nah itu bisa negatif ya. Apa kelemahan repricing model ini? Repricing model ini itu mengabaikan perubahan interest rate risk terhadap market value nilai pasar. Ini kan misalkan nilai itu nilai buku kan ya, buku RSL itu menggunakan dari buku. Buku itu yang terlapor di laporan keuangan itu nilai buku semua itu. Laporan keuangan. Ya. Atau kalau tidaknya, dia hati-hati juga melihat nilai buku sama nilai pasar itu. Jadi sekarang itu kan di neraca itu ada nilai pasar, nilai buku. Jadi seperti misalnya kalau investment ya, itu menggunakan nilai pasar, ya. Kalau kredit itu nilai buku, kredit diberikan nilai buku ya. Dan kalau di liabilitas, kalau commercial paper itu nilai buku. Tapi kalau utang obligasi ada opsi ya, bisa menggunakan nilai buku, bisa menggunakan nilai pasar. Yang itu kebijakan si perusahaan itu. Kemudian juga over aggregate atas jumlah RSA RSL sehingga mengabaikan distribusi aset. Jadi kan dia total aja. Bahwa total RSA, baru RSL. Padahal distribusi aset setiap utility paket itu berbeda. Contohnya dia. Misalnya nih kalau dia di bawah 1 tahun kan ini. Di sini maksudnya berapa? Ini kan 155 miliar. Kalau 155 miliar itu ada tempohnya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada setahun ya. Tapi ditotalkan dan jumlah porsi beda-beda. Sehingga harusnya kan dampak risiko juga beda. Ini kan disamakan aja. Ya, samakan aja. Nah, kemudian juga menggambarkan peran di mana ada sebagian long term aset dan liabilitas bagi tempo kurang setahun ini seperti ini. Ya. Nah, tentu ya. Ini suku bunga apotek 10 tahun. Nah, kan kalau 1 tahun yang ditempuh tahun depan itu harusnya masuk ke perhitungan restitusi aset kurang setahun. Ini kan enggak. Ini kan di suku bunga tetap ya, hipotek 10 tahun. Padahal kemungkinan ada 10 tahun itu ditempuh tahun depan. Harusnya masuk dalam perhitungan RSA. Jadi ini enggak masuk ya. RSA kurang setahun ini enggak masuk ya. Masuk itu kelemahan dan off-nya enggak diperhitungkan. Kemudian dalam RSA yang digunakannya off-balance sheet ya, selama off-balance sheet tidak digunakan, tidak diperhitungkan. Untuk mengatasi kelemahan itu, maka digunakan metode model.
Itu model mengatasi kelemahan utama depresi model yang menilai aset dan likuiditas dengan menggunakan book value. Jadi kan book value semua. Kemudian the maturity model memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Tadi kan nggak perhitungan market value, ya. Jadi dampak perubahan suku bunga terhadap market value tetap contoh seperti ini. Ada rule 1 ini mengadopsi ilmu keuangan, ya, adopsi ilmu keuangan. Ini ilmu keuangan ini. Risk management itu bagian dari ilmu keuangan, ya, risk management. Atau bagian dari ilmu ekonomi, bisa dua itu, ilmu ekonomi dan ilmu keuangan. Kalau ilmu keuangan itu dia sifatnya lebih ke mikro, ya, ke mikro. Ya, tapi kalau ilmu ekonomi, keuangan itu lebih arah ke makro, pasar modal. Tapi sekarang kan batasan nggak ada. Karena kalau margin keuangan itu margin keuangan, ya, di ilmu manajemen itu banyak kayak pengaturan keuangan korporasi, kan, keuangan korporasi dalam negeri, terutama dalam negeri. Kalau negeri namanya keuangan transnasional, ya. Nah, tapi dalam ilmu ekonomi keuangan itu bukan melihat dari sisi korporasi, tapi lihat makronya. Itu membedakan manajemen keuangan di sudut pandang ekonomi sama manajemen keuangan di sudut pandang ilmu manajemen. Tapi orang manajemen keuangan risetnya banyak ke ilmu ekonomi makro, di pasar modal dan juga di pasar uang, pasar berjangka, gitu. Itu udah ke makro. Jadi akhirnya campur aduk. Saya kan S2-nya ilmu keuangan, S3-nya keuangan, tapi S3-nya ilmu ekonomi. Yang ngajar orang ilmu ekonomi semua. Kita tahu bedanya. Dia tidak mengajarkan manajemen keuangan misalnya ngatur cash flow dan tidak mengajarkan juga bagaimana jangan dividen, enggak, ya. Tapi melihat dari aspek riset pasar modal, dampak ke makro. Itu bedanya. Dan maka di ilmu ekonomi manajemen lebih banyak ke matematik, itu matematik. Yang formulasikan dampak itu matematik. Kalau orang keuangan enggak, konsep manajemen enggak, matematik kurang, ya. Logika matematik kurang. Kalau di ekonomi matematik kuat, ya. Di situ orangnya nggak tahu sekolah misalnya sama aja. Dan bukan mahasiswa tapi ilmunya itu, ya. Bukan berarti orang yang ilmu ekonomi keuangan kuat matematik belum tentu juga, ya. Di ilmu di basicnya. Bukan berarti orang ambil ilmu keuangan di manajemen matematik lemah, enggak juga, kan. Bisa jadi dia udah kuat matematik, dia belajar sendiri. Kalau sudah belajar ilmu keuangan nanti kalau sama orang lebih baik matematik itu udah ilmu ekonomi sebenarnya. Tapi kalau di itu kan campur aduk, ya. Dari kita lagi supaya ekonomi, ya. Nah, supaya ekonomi itu satu lembaga keuangan memegang obligasi memiliki 100 dengan masa jatuh tempo setahun. Ini kan bunga tahunan 10%. Bunga tahunan itu coupon rate, ya. Real yield maturity 10%. ETM itu sama return kemampuan internal rate of return dari project itu. Dari objek instrumen keuangan itu memberikan return kepada pemegang saham. Kemampuannya berapa? Realnya itu, realnya. Kalau kupon kan bukan itu nominal, kan, nominal suku bunga kali pokoknya gitu. Kupon atau bunga obligasi. Nah, akhirnya mungkin nggak segitu, ya. Jadi nggak segitu. Akhirnya itulah, akhirnya dalam di keuangan itu tingkat diskon itu berapa, present value sama dengan ke pasar, gitu. Itu sama masih ingat juga baca keuangan di S2 kan yang nanti orang ilmu manajemen sama orang akuntansi itu. Terus seperti itu umum. Tapi kalau di S3 ilmu ekonomi keuangan dipandang beda lagi, ya. Pandang makronya, ya. Logikanya lebih luas, ya. Luas. Ini pasar obligasi tersebut adalah ini rumus present value dari obligasi. Present obligasi sama market value obligasi, ya. Jadi ya kalau umur setahun, ya, maka present value-nya F itu face value, C itu kupon, ya. F itu bukan fix tapi face value. Sehingga F kalau di buku
soalnya sekarang face value. Tapi kalau itu cuma FV itu future value kesannya, maka FV aja. Kalau FV itu kan face value, tapi sehingga FV dia ambil singkatan future value, jadi nggak pakai FV ini. Ya. Ditambah kupon, ya. Dibagi 1 tambah R. R itu suku bunga pasar, ya, pasar. Nah, kebetulan suku bunga pasar sama suku bunga kupon sama, sehingga present value-nya pasti sama nominal. Bunga pasar sama nominal. Kalau naik menjadi 11% ya, berarti kan 1,1 nih. 1 tambah 11% kan, di tambah berikutnya. Kalau face value-nya 100, kuponnya tak 10 kan, kupon 10%. Maka nilai turun. Jadi kalau suku bunga pasar naik ya, maka nilai obligasi turun. Ya. Turunnya berapa? Turunnya sebesar 99,1 kurang 100, dapatnya 0,9 ya, atau 0,9%, 0,9. Jadi kenaikan suku bunga itu menyebabkan nilai pasar dari aset itu turun. Nanti di awal saya bilang kalau suku bunga naik maka di pasar turun. Tapi beda sama tadi, beda risiko suku bunga tadi. Gimana kalau sekarang book value itu suku bunga naik malah dia untung berapa? Karena suku bunga naik dikali pokoknya kan di buku itu, jadi untung ya. Ini beda lagi nih. Ini suku bunga pasar naik maka present value-nya dari pasarnya turun. Dari bukunya loh. Dari bukunya malah naik gitu. Kalau suku bunga naik. Bunga naik dengan asumsi ini floating ya, floating. Ya. Jadi kalau dia fix nggak pengaruh, nggak pengaruh. Ya. Bagaimana dapat maksudnya tempo? Jadi makin panjang kalau logika gini. Mana yang berisiko utang sudah diberikan utang pada si A 2 tahun diberikan ke B 5 tahun, mana berisiko? Saya berisiko yang utang panjang. Ini panjang jauh utang itu makin berisiko. Kenapa? Yang jelas-jelas kalau di dalam kredit diberikan dan loan ya, kredit, bagi kredit ya. Kalau jauh itu kredit lama, kenapa berisiko turun nilainya? Karena jaminan itu banyak tak berantah. Tak berantah gini, dari persediaan, dari kendaraan bermotor. Nah, makin lama nilai turun. Jadi sama tanah bangunan. Ya, tanah bangunan bisa naik nilainya. Ya. Kalau makin lama makin naik. Ini kan sebagian besar aset itu makin lama umurnya makin berisiko tak kembali. Ya. Macet. Kemudian kalau disita pun ajunan turun. Nilai turun. Ya. Tapi kalau obligasi lain beda lagi logika. Ekspektasi pasar 11%. Tapi obligasinya mampu memberikan kupon 10%. Berarti kan di bawah ekspektasi pasar. Maka dia turun. Sama sudah cari suami. Saya ekspektasi suami sudah itu bapak yang baik, bekerja, kaya. Tahu setelah kawin bokeh, nggak bekerja, nganggur. Ya. Sehingga nilainya turun kan? Turun kan nilainya? Turun nilainya. Dan ekspektasi sudah itu di atas realnya. Jadi rugi sudah, rugi. Ya. Sama cari istri juga sama. Saya ekspektasi si A cuma istrinya orang cantik, cantik pasti ya. Cantik itu relatif ya. Saya cantik, perempuan tapi laki-laki belum cantik karena cantik itu relatif. Ada yang cantik di perilakunya, dia cantik ya. Ada kelembutan hatinya, cantik wanita. Ada lihat dari ketutupan wajahnya, cantik ya. Oh betul bisa besar, tahu cantik sekali. Dia cantik ya. Kemudian juga telaten musuh rumah tangga. Yang ketiga menjaga aurat. Itu seiman, seiman pasti ya. Satu seiman. Begitu sudah jadi, ternyata apa dia cantik ya sudah juga bisa suka iri ya. Kayak sudah diiri, ke bapak ibu sudah dia bersaing. Ada tuh teman saya seperti itu ya. Sebenarnya ada cerai itu gara itu, istri gara itu cerai gitu. Kayak istri itu apa kikir lah ya. Padahal dia nggak bekerja, saya bekerja, saya ngasih orang tua dia marah.
ya. Karena ada ini mau apa aja stereotip. Ada beberapa culture di Indonesia ini kalau sudah suami istri itu suami itu bisa bantu orang tua lagi. Ada beberapa. Tapi kalau Sumatera enggak. Jadi kalau sudah mungkin sama laki Sumatera, kalau sudah ikhlas bahaya itu. Kalau Sumatera itu kalau udah married ya, dia masih bantu orang tuanya. Di Islam pun kan eh, harta anak laki itu harta orang tua. Orang tua itu ngambil tanpa izin anak laki nggak ada masalah. Bisa laki-laki punya uang 5 juta di rumah nih. Kalau orang tua nggak punya harta, nggak punya duit, di rumah laki tanpa duit 5 juta, dia beli semua, dihabisin, nggak dosa kayak laki-laki. Karena itu hak dia juga. Itu diseru oleh perempuan, oleh istrinya itu. Itu yang kebiasaan orang Sumatera seperti itu. Nah, ada kasus tertentu enggak. Ya. Saya ada teman saya yang bercerai, itu udah cerai gitu. Ya karena itu. Nah, sekarang nilai istri jadi rendah sekali. Dari ekspektasi dia. Rendah, lama-lama divorce. Dilepas. Kalau divorce itu di obligasi, kalau obligasi itu terus dilepas kan. Karena nilai ekspektasi pasar jauh di atas nilai kupon itu yang itu logika seperti logika di ekspektasi itu harapannya lebih tinggi daripada kenyataan. Benefitnya enggak saya seperti diharapkan. Ini sangat sangat pas sekali diaplikasikan di sehari. Maka kalau sebagai istri juga memandang suami juga hati-hati juga. Jadi kalau mesti sebelum kali itu harus tahu harapan istri, harapan suami apa. Itu beberapa pihak. Jadi bisa dikomunikasikan harapan kita sama nggak sama dia. Kalau enggak ya jangan kawin lah. Ya. Ada juga tuh yang yang perempuan berasal dari kelompok yang eh, tidak setuju laki-laki itu bantu keluarganya. Tapi perempuannya pintar karena saking sayang sama suaminya, dia rela aja. Dan makin kaya malah. Ingat pada bagi istri ya, kalau suami pemberi, itu makin kaya loh. Ya, jangan saya cemburu ya. Biarkan aja suami bantu orang biar aja. Kayaknya kalau di mana-mana. Tapi kalau istri pelit, suaminya membantu keluarga dia bertengkar terus, itu rezeki seret tuh. Rezeki. Rezeki itu tidak ada harta ya. Kesehatan ya rezeki. Kesakitan dan juga anak gak beres. Rezeki juga. Ya. Ikhlas saja. Hidupnya ikhlas. Begitulah istri suami. Kalau suami lihat istri suka bantu mana-mana, biarin aja ya. Bisa dicemburuin. Justru malah kita kaya malah. Itu kisah real nih, kisah real kisah nyata dan teman saya ada beberapa orang cerai karena itu. Karena dia nilai situ nggak sesuai itu. Ya. Juga saya bilang kalau teman saya bermasalah sih bilang ikhlaskan aja hidupmu tenang. Kalau enggak divorce aja. Jadi ini masalah nilai itu. Itu yang ketiga ya. Semakin lama masa uji tempo aset maka penurunan nilainya itu bertambah pada tingkat diminishing return. Jadi tambahan itu mungkin turunnya tidak bisa profesional bisa enggak ya. Bisa enggak. Nah sekarang setelah pahami bagaimana konsep ekonomi hubungan suku bunga dengan nilai, bagaimana hubungan di tempo terhadap nilai, bagaimana nilai itu. Maka kita lihat sekarang maturity gap itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maturity gap ya. Jadi maturity gap itulah selisih antara masa tempo aset dengan masa tempo liabilitas. Ya. Selisihnya itu. Jadi misalnya maturity gap ya. Tapi bukan berarti misalnya kalau maturity gap berapa? MA dikurang ML 2 tahun itu maturity gap. Tapi 2 tahun ini berapa dampak ke ekuitas itu dihitung. Ya. Maturity gap 2 tahun, ini kebetulan asetnya satu maturity gap. Kalau asetnya banyak,
Tinggal bisa ngitung metode peringkat tahun ini, harus hitung nilainya, berapa nilai aset di pasar dengan kenaikan suku bunga, berapa nilai pasar lebih tinggi kenaikan suku bunga, nanti eh, kita kita matchingkan selisih, itulah maturity gap. Ya. Jadi ini misalnya kalau tiga tahun setahun, maturity gap berapa? 100 juta dikurang 90 juta, ya. Dapat berapa tuh? 10 juta maturity gapnya. Ya. Di 3 setahun. Ya. Jadi jika suku bunga naik menjadi 11% dan sebentar, persen. Jadi kita bisa lihat ya, ini quality gap-nya, dampaknya ini. Dengan naik suku bunga 1%, maka nilai pasar aset itu turun 97,56 juta. Gimana datang di sini datangnya? Ya. Ini saya ada penjelasan ini. Kenapa? Karena prinsip bond itu setelah apa? Setelah suku bunga pasar 100%, maka ini present value di 100 juta kali 10% yang kupon dibagi 1 tambah bunga pasar 10% juga 10% dengan 10% pangkat 3. Ini bukan saya nggak pakai formulasi, pangkat 3 ditambah ini present value dari nominalnya 100 juta dibagi 1 tambah 4% pangkat 3. Ini nggak pakai sigma, yang kupon pakai sigma. Karena pakai sigma kenapa? Karena tiap tahun pertama jadi kalau di breakdown 100 juta bagi kali 10% bagi 1 tambah 10% pangkat 1 tambah 100 juta 100 juta kali 10% dibagi 1 tambah 10% pangkat 2 sampai pangkat 3. Itu kalau yang prinsipnya dari kupon. Kalau prinsipnya kan satu sekali aja, kan pangkat 3 akhir tahun ketiga dibayar. Ditotalkan dapat 97,65 juta prinsipnya. Ini sudah lihat bagaimana itu prinsipnya di manajemen keuangan ya. Ibu lagi tadi ya. Ini dia dapat 97,56. Kalau utang juga sama. Utang itu 100 juta utang bagi kali 10% bagi 1 tambah 10% pangkat 1. Ya. Ini utang berapa nih? 100 juta ya. Utang 90 juta ya ampun. Ya. Ini bukan 100 juta, 90 juta ya. Ini 90 juta.
90 juta. Vertikal. Didapatnya 89,9 juta. Jadi dengan demikian dampaknya berapa terhadap perubahan equity. Dengan adanya ini maka equity jadi berapa? 8,37 juta. 8,37. Tadi kan 10 juta itu equity-nya. Maka turunnya berapa? 10 juta dikurang 8,37 juta. Jadi 10 kurang 8,37 juta, 37 juta. Dapatnya 1,63 juta. Ya. Tapi bisa juga 1,63 juta turun itu perubahan aset turun 2,44 juta. 1 juta dikurang 1,6 dikurang penurunan utang dari 90 juta jadi 89,9 juta. Jadi 0,8 juta dapat 1,63 juta ya. Atau penurunan itu adalah sama minus 1,63 juta bagi 10 juta dapat 16,3% itu dampaknya. Ya. Dan yang ketiga terakhir ya. Kita cepat aja surat tarawih. Nah, sekarang kaitan antara maturity matching dengan interest rate risk exposure. Jadi meskipun maturity dari aset dan liability itu telah match, tapi sama-sama maturity 3 tahun, aset jatuh tempo, hutang 3 tahun jatuh tempo juga, tapi tidak berarti dia imun ya. Masih ada terkait dengan perbedaan pola aliran kas ya, dari aset dan liabilitas tersebut. Jadi gini, present value mana lebih tinggi present value-nya kalau sudah akan menerima uang 100 juta 2 tahun lagi dibandingkan menerima uang 100 juta tapi tahun pertama 100 juta, tahun kedua 200 juta. Mana lebih tinggi present value? Jawabannya lebih tinggi pada yang kalau diterima uang tahun pertama 100 juta, tahun kedua 200 juta, 200 juta, 200 juta ya. Dibandingkan kalau sudah menerima uang 200 juta itu di akhir tahun kedua, tahun kedua. Makanya kalau dalam kas beda pasti present value beda walaupun sesama 100 juta terima selama 2 tahun. Ya, sama 2 tahun 100 juta. Satu sekaligus terima nanti akhir tahun kedua, yang kedua cicil surat penerimanya. Tapi present value beda, lebih tinggi yang dicicil itu. Sudah menerima cicil itu lebih tinggi daripada kalau menerima sekaligus di akhir tahun. Kalau menerimanya ya sekaligus di akhir tahun. Ya. Berarti ya. Ini sudah di video sudah sekarang posisinya
off cam semua, off cam semua ya. Jadi saya nggak tahu saya tidur apa nggak tahu saya apa saya ngomong sendiri aja nggak apa ya, cepat selesai. Jadi saya nggak peduli juga sudah kenapa peduli sudah on cam, off cam apa peduli. Jadi sehingga kelemahan dari maturity model adalah dia dapat mengcover kemungkinan loss bila dan kasnya berbeda meskipun dia tempo sama ya, sudah match ya. Ya. Contoh bila eh, aset land kredit diberikan itu 100 juta, bunga 15%, pokok boleh 6 bulan. 6 bulan pertama 50 juta, 6 bulan kedua 50 juta juga ya. Eh, Ini bukan 6 bulan, bukan bulan ketiknya.
Jadi itu ya. Jadi kalau ini kita lihat bila bunga reinvest sama 15%, maka expo-nya tidak apa eh, bisa 15% ya. 6 bulan pertama pokoknya kan 50 juta, terima 50 juta. Tambah bunga 1,5 ini, 1,5 juta ini dari kan 100 juta masih outstanding selama 6 bulan. Kali 15% bagi 2 apa 6 bulan 1,5 juta. 6 bulan kedua pokok terima yang sejak tempoh yang kedua kan 60 juta. Tambah bunga. Bunga kenapa 3,75? Karena bunga yang dia tempoh 50 juta tinggal 50 juta. Jadi 50 juta kali 15% dibagi 2 dapat 3,75. Kemudian ada reinvest, bunga reinvest yang 50 juta tambah 1 juta ini yang 6 bulan pertama kita investasikan lagi. Dapatnya berapa? 57,5 dikali 15% bagi 2 dapat 4,39 juta. Jadi total 58,065 juta ya. Sehingga totalnya 119,565 juta ya. Jadi cash flow-nya berapa? Jadi cash flow-nya bersedi akhir setahun pertama pokok 1 juta ya. Jadi itu ya. Tapi kalau suku bunga itu apa bukan bukan 15% ya, tapi berapa ini? Tapi suku bunga biasanya jatuh 15%. Maka cash flow-nya 6 bulan pertama pokok 50 juta tambah bunga 10% masih ya. Nah, di bulan kedua pokok 50 juta yang terima di tempo pokok kedua, bunga 3,75 di pokok yang lama kan masih 15%. Dari investmentnya eh, 50 57,5 juta kan investasi lagi itu bunganya berapa 12%. Jadi dapatnya bunga itu 3,45 juta. Jadi berapa tiap tahun tadi dapatnya 4,315 juta ya. Juta. Nah, sehingga total cash flow-nya 114,7 juta ya. Jadi cash flow by CD akhir tahun pertama pokok 1 juta tambah bunga 2 juta. Jadi 120 juta. Sehingga yang bakal kalau loss 0,3 juta. Begitu 0,3 juta. Nah, sekarang sudah dia soal ya. Soal apa? Eh,
Jadi ini soalnya ini materi sudah selesai, ini tinggal soal nanti. Ini ada soal di buku itu nomor 9 ya. Ini ada neraca saldo, neraca si berikut ya. Ini ada cash and due from, ini short term consumer loan dan seterusnya. Ini sama kayak contoh soal tadi ya. Ini liabilitas juga sama. Hitung nilai MAC rate sensitive asset ya. Rate sensitive liability. Itu lebih singkatnya. Hitung expected change in the net interest income untuk bank itu. Jika interest rate-nya naik 1%, baik RSA ataupun RSL. Ya. Dan kedua, jika interestnya jatuh 1% baik RSA dan RSL. Yang C hitung perubahan expected change in net interest income bagi bank tersebut ya, jika interest rate-nya naik 1,2% untuk RSA dan naik 1% untuk RSL. Dan jika yang kedua, jika interest rate-nya jatuh 1,2% untuk RSA dan 1% untuk RSL. Jawabannya nih ya, jawabannya. Ya, ini kemarin saya jawab di kelas lain ya, tinggal saudara pelajari aja. Ya. Kemudian ini petunjuk petunjuk mengejarkan ya, jadi sudah bisa hitung lagi nih. Ya, SR ini sudah saya hitung 11,5, tiketnya minus 8,5, berhubungan naik 1%, dampak ini interest income-nya dihitung nih, sudah saya hitung di kelas ya. Dan kalau yang kedua ini hitung worksheet berikut untuk sebuah lembaga keuangan ya. Memang mortgage-nya floating rate 0,50, 30 tahun fixed rate ya. Kemudian 1 tahun deposit, 3 tahun term deposit ya. Ini term deposit ini 6% nol, 5% nol. Itu berjangka ya. Dan berapa expected interest income bagi bank itu, bagi lembaga keuangan itu ya, untuk tahun kedua ya, berakhir tahun ya. 4 years itu untuk 2 tahun itu ya. Dan berapa expected interest kalau turun persen ini apa di 215 ini soalnya 4,8 Bapak dan yang 15 saya cari sendiri ya. 24 nih ya, ini soalnya. Jadi nanti saya hitung ya. Ini petunjuknya tinggal saya cari aja. Jadi metode tiket suku bunga pasar sama dan suku bunga security. Jadi metode tiketnya 60 kurang 30 dapat 130. Suku bunga naik 1% untuk sekuritas aset dan sekuritas liabilitas, seperti metode tiketnya lah ini. Jadi present value akan present value dari itu, dari kupon ya, dan 15% ya. Kemudian marketnya 10% ya. Berapa persen pilihnya? Dari CD ini CD maksudnya. CD ya. Berapa? CD itu saya. Oh, commercial loan. Ini commercial loan maksudnya. Kemudian present value mortgage kupon 8% dan 30 market rate-nya 9%. M itu market rate ya. Kemudian present value CD setiap deposit kuponnya 6%, dan 5 market rate-nya 3%. Kemudian present value dari debentur kupon 2%, ini hitung masing-masing present value-nya. Kemudian metode gap-nya 1 B1 tambah B2 dikurang B3 dikurang B4. Itu metode tiketnya. Dan pada equity ini equity ya. Equity modal adalah ya 50 ya, 50 tambah A dikurang B. 50 itu yang yang ini nih, equity 50. Kemudian dampaknya A dikurang B itu berapa?
A berapa, B berapa, ya. Gitu. Jadi 130 dikurang kalau suku bunga naik 10%, berapa? Ya? Itu apa dapat equity-nya. Nah, kemudian itu jawabannya. Oke, makasih banyak. Itu sudah cari sendiri di rumah ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Digabung nih video yang dikumpulkan itu. Lalu ini masing-masing ini sendiri. Ini kumpulkan sendiri. Jadi dibuat dalam bentuk video jawaban soal ini nanti. Soalnya apa, jawabnya apa, dijelaskan dalam video saudara nanti. Ibu kumpulkan depannya. Diskusi kelompok bikin. Itu yang dapat sampaikan kuliah hari ini. Dan sedang absen. Rabu, Kamis, Rabu. Video, kalau nggak video sangat nggak hadir ya. Sampaikan sangat nggak ada nggak videonya. Hadi ada Hadi. Tadi tadi izin Pak. Kemudian Arif. Arif ada. Oke. Lilis. Hadir Pak. Hadir. Nggak mau video, nggak ada video, buka videonya. Kalau bikin mangkir nih. Ada Pak. Video nggak muncul. Video nggak muncul videonya. Nggak ada videonya. Udah Pak, udah dibuka kameranya. Nggak ada muncul sini, nggak ada muncul. Nggak ada muncul kameranya. Lilis mana? Ini Pak, hadir Pak. Nggak ada muncul lah. Waduh, saya tahu lah. Oh, Agus. ada Pak Lilis. Hadir Pak. Videonya mana? Nggak ada videonya. Video mana? Itu Lilis ada Pak. Mana nggak muncul Pakai video jilbab, mana? Pak. Yang pakai jilbab Pak. Coba resmen aja. Coba ngomong deh. Kalau ngomong pasti muncul di sini. Ya ada Mana? Pak, hadir. Hadir Pak. Nggak muncul videonya. Nah, itu muncul yang siapa si Fran Rianto muncul tuh pakai helm di jalan. Pak, ada Pak, masih di jalan Pak, macet. Kuliah sambil di mana masuk kotak tuh. Apa lagi itu? Nggak ada muncul list tuh. Mana listnya? Ada Pak, videonya udah dibuka Pak. Mana videonya? Aduh. Nabila, Saskia muncul. Saskia, Nabila muncul tuh. Saya pakai kerudung Pak, pakai kerudung coklat. Nggak ada. Aduh, dibilang nggak ada sih. Ada Pak, di sini kelihatan sih Pak. Mana Lilis mana? Ngomong dong Lilis. Ini Pak. Saya capture ini, apa Pak. gimana Pak? Ini Pak, saya Mana? hadir Pak. Yang ada garis di Dandi tuh kelihatan tuh. Kamu ngomong mana? Coba ngomong lagi tuh.
Mana? Ya, halo Pak. Nggak ada muncul. Nggak ada muncul mana di situ. Hadir Pak. Waduh. Bisa screen nih. Lihat di grup deh. Nggak ada. Saya capture Pak. Di sini saya muncul sih Pak. Stop dulu ya. Udah nggak ada. Kelihatan nggak Pak? Tadi saya on cam terus Pak waktu Bapak kuliah. Ah, ini baru kelihatan list tuh, baru kelihatan. Tadi juga udah on cam Pak. Ya kamu, saya nggak lihat saya. Ya, oke siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tutup lagi kan? Oh, tutup lagi, buka, tutup terus tuh. Enggak Pak, dibuka terus. Sebentar. WhatsApp-nya nggak lemot nih. Agus. Hadir Pak. Agus. Hadir Pak. Frans. Ya Pak, maaf Pak masih jalan Pak. Ini yang apa yang Mas Parta, maaf. Pak, tadi Fadla hadir ya, Pak? siapa? Fadla, Pak Fadla. Mana Fadla? Oh, udah sepanggil Fadla belum? Ya, di atas, Pak, di atas. Belum. Adi. Belum dipanggil Pak. Belum panggil, aduh. Belum, kita belum, Pak. Belum. Ini kelas yang ekstensi nih. Tunggu Bentar. aja, Pak. Sabar. Ini kelas ekstensi ini reguler nih. Ada reguler ya. Ada 2 kelas ini. Ini sebenarnya. Ini mana sih? Benar ya, Marcel. Benar nggak ini? Benar ya? Benar, Pak. Marcel udah nggak? Mangkir dipanggil diam aja nih. Wiji. Hadir, Pak. Delsia. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Saya. Rahma. Muhammad Reza. Hadir Pak. Elga. Hadir, Pak. Fadla ada? Hadir, Pak.
Adelia, Hadir, Pak. Mega, Mega ada. Fajrin, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Sinta, Yosua, Hadir, Pak. Mary, Mary Hadir, ada. Pak. Hadir, Pak. Andri, Adri, Fauzi. Ada Fauzi nggak ada? Itu benar nggak ada. Bonifacius, Oke. Lestari. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dandi Agung, Hadir, Pak. Lutfi, Hadir, Pak. Devi Raj, Hadir, Pak. Silvi hadir. Hadir. Silvi. Silpi hadir, Pak. Serlina, Hadir, Pak. Al-Ghifari, Muhammad Al-Ghifari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Roni, Hadir, Pak. Muhammad Afizan, Hadir, Pak. Saskia, Hadir, Pak. Desanti. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini absen, rekap absennya sampai kuliah ke-8 ya. Ini. Ya, jadi nanti maksimal 3 kali absennya. 4 kali ya. 4, 3 atau 4 ya? 4 ya. Berubah lagi kebijakan sekarang 4, jadi 3 sama 4. Jadi kalau lebih dari 4, nggak bisa ujian. Di mana yang lebih 4 dibalas. Siapa yang apa? Fadli itu udah 2 kali absen. Yang mana yang tidak 3 kali. Ya, 2 kali absen. Sinta 2 kali absen. Tinggal 2 kali lagi jatahnya. Ya. Gitu. Dan yang Depras itu 3 kali absen ini. Dan sekali lagi. Lagi ini. Jadi kalau absen saya bermasalah absen ya, jangan WA saya nggak ada urusan absen. Jadi kalau saudara absen sudah 4 kali, lebih dari 4 kali, nggak bisa, UASnya 0 tuh ya, UASnya otomatis di mesin itu. Depras sudah 3 kali. Nggak bisa 2 kali. Nah, ini Pak Sparta, ya. tugas itu individu kan, Pak? Apa? Untuk tugas masing-masing kan, Pak? Masing-masing, masa ya kolektif aneh. Masa bisa kolektif. Siap, Pak. Siap, Ya. Pak. Oke ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, sampai ketemu minggu depan ya. Rabu depan kita kuliah. Rabu depan tuh kuliah terakhir sebelum Lebaran. Nanti kapan kuliah lagi saya lupa itu. Kuliah seminggu setelah Lebaran lagi. Kuliah kapan lagi sih? Saya sudah tahu nggak? Jadi seminggu sebelum Lebaran, besok masih ada kuliah minggu depan. Berarti seminggu libur nasional kayak libur kita ya, libur nasional ya. Gua cek lagi deh, mau libur nasional ya. Habis itu setelah tanggal 9 masuk lagi itu. Dan 9 itu hari apa? Selasa, Senin. 8 masuk lagi. 8 masuk lagi itu ya. Jadi saya usahakan datang lah, walaupun dimanapun kita kuliah online. Ya. Usahakan datang ya. Karena absen itu penting, karena sekarang disistemkan absen. Jadi kalau lebih 4 kali nggak bisa ujian UAS ya. Oke, kalau nggak ada yang kedua SPP ya, SPP harus bayar ya. Kalau SPP nggak bayar bisa ikut ujian UAS ya. Oke, kalau nggak ada lagi ya saya ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Oh, ini kita belum foto ya, foto bersama belum ya? Foto bersama ya, silakan buka deh. Ya. Siap. Siap, Pak.
Jadi kalau apa sebentar. Oke, saya hitung 1-2 kali. 1, 2, 3 ya. Yang buka video kelihatan loh video. Ya. Oke, juga sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu depan ya. Siap Pak Sparta. Terima silakan. kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama, sama. Terima kasih Siap, ya, Pak. Pak. Sehat selalu ya Pak Sparta. Terima kasih, Ya, Pak. sama. Sama. Lab ya Pak. Sehat-sehat Ya, Pak. silakan ya, sama. Terima kasih ya Pak Sparta. Ya, sama-sama, Mary.